Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang Basnas dan gaduh yang dilakukan oleh Ganjar yang kita ketahui sedari awal ya memberikan bantuan kepada renovasi rumah masyarakat miskin, dan ternyata itu adalah kader PDIP, dan ini sontak mengundang kontroversi dan protes dari masyarakat. Dan ini ada kabar yang ngeri-ngeri sedap dari Basnas soal gaduh bantuan Ganjar, yaitu orang miskin itu kebetulan PDIP. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Jawa Tengah angkat suara terkait gaduh bantuan dana untuk renovasi rumah masyarakat miskin kader PDIP yang disalurkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketua Basnas Jawa Tengah Ahmad Daroji menjelaskan Basnas senantiasa memberikan bantuan kepada warga miskin tak melihat apa afiliasi partainya. Untuk ini ia mengatakan Ganjar memberikan bantuan dana dari Basnas untuk merenovasi rumah warga miskin yang merupakan kader PDIP. Jadi diberikan Basnas itu untuk orang miskin. Tak ditanya kamu partainya apa, enggak. Yang ditanya itu miskin atau tidak. Bantuan rumah itu karena dia miskin tak bisa perbaiki rumah. Jadi orang Indonesia yang tak punya afiliasi partai siapa, tapi orang miskin itu kebetulan orang PDIP, kata Daroji kepada cnnindonesia.com Jumat 30 Desember. Menurutnya banyak orang miskin di Indonesia pasti memiliki afiliasi dengan partai tertentu, tak terkecuali PDIP. Meski demikian, ia kembali menegaskan Basnas Jateng tidak melihat afiliasi partai warga miskin ketika memberikan bantuan dana. Jadi tak pandang partai yang diberi itu karena miskinnya, pihak yang berhak menerima zakat. Nah, apakah kita mau larang mereka milih partai? Nggak bisa kita. Siapapun yang menerima zakat tak dilihat karena partainya, tapi miskinnya, kata dia. Sebelumnya pemberian bantuan oleh Ganjar menjadi sorotan di media sosial karena warga miskin yang diberikan dana dari Basnas Jawa Tengah merupakan kader PDIP. Beredar foto di media sosial terlihat Ganjar menyerahkan simbolis plakat bantuan sebesar 20 juta kepada beberapa orang kader PDIP. Dalam plakat bantuan tersebut tercantum logo dan tulisan Basnas. Ganjar sempat mengunggah foto penyerahan bantuan tersebut dalam akun Twitter @ganjarpranowo. Ganjar menyebut bantuan itu menjelang ulang tahun PDIP ke-50. Penerima bantuan menurutnya adalah Ketua Ranting PDIP. Menjelang ulta @PDIP Perjuangan ke-50, saya berencana memukar 50 orang kader yang kondisinya belum layak. Rumah Pak Sumarwan ini jadi yang pertama. Beliau Ketua Ranting PDIP Desa Kapencer, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, katanya melalui akun Twitter @ganjarpranowo Jumat 30 Desember. Kini postingan Ganjar ini sudah dihapus. Meski begitu, warganet ramai mengkritik Ganjar karena diduga menggunakan dana Basnas untuk kepentingan partai. cnnindonesia.com telah berupaya menghubungi Ganjar Pranowo terkait bantuan Basnas bagi kader PDIP tersebut, namun yang bersangkutan belum merespon. Ya sobat sekalian, itu ya yang ramai, dan itulah apa namanya telitinya ya warganet melihat apa yang diposting itu ya. Ada hal yang tidak wajar, yaitu bantuan yang semulanya itu keinginan untuk kantong sendiri dari Ganjar kepada orang miskin, ternyata warganet lebih teliti ya, dan ternyata di sana ada tulisan Basnas yang kita ketahui harusnya diberikan kepada orang umum yang sesuai dengan asnaf zakat ya, 8 asnaf zakat yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran. Nah, ini memang persoalan gitu ya, dan pasti akan ada pantangan-pantangan, termasuk juga orang yang sekitar pendukung Ganjar, termasuk juga dari pemerintahan itu sendiri yang merupakan satu kesatuan dari Ganjar yang akan memberikan pembelaan dan alasan-alasan yang bisa masuk akal. Nah, memang kalau dari Ganjar sendiri sudah ketahuan ya, langsung dihapus Twitternya, seakan memang ada perbuatan yang tidak pas dengan adanya
pemberitaan yang gaduh dan heboh ya, dengan menyerahkan Basnas ini khusus untuk kader PDIP di 50 kader PDIP. Dan memang kalau kita melihat statement dari Basnas sendiri, Basnas Jawa Tengah, orang miskin itu kebetulan PDIP, ini pasti akan dikritik lagi oleh warganet ya, karena saat ini masyarakat mayoritas ya, termasuk warganet, sudah cerdas dan melihat kondisi Basnas itu sendiri ya sekarang otomatis menjadi sorotan gitu ya, pasti akan ada sorotan ya, kemudian juga desakan ya untuk melakukan audit terhadap lembaga Basnas ini. Ini juga yang sudah ditekankan oleh salah satu anggota dari MUI yang mendesak untuk dilakukan audit yang sifatnya independen terhadap Basnas. Nah, barangkali selama ini yang kita duga Basnas itu disalurkan secara mata kepada rakyat itu digunakan oleh kepentingan ya, orang-orang termasuk juga elit partai politik untuk kepentingannya masing-masing ya, diantaranya kemungkinan ya untuk mendongkrak elektabilitasnya. Ini kan keliru gitu ya. Satu hal bahwasanya Basnas itu sudah ada peruntukannya, orang-orang Basnas juga sudah tahu, tetapi kadang itu bisa dikalahkan oleh desakan dari orang yang berkuasa, termasuk juga dari pemerintah dan politisi ya, yang ingin ya dengan dalam tanda kutip ada ancaman untuk menggunakan Basnas ini sesuai dengan keinginan para politisi tersebut untuk keinginan elektabilitas politiknya. Nah, contohnya contohnya Ganjar yang ini kalau tidak bongkar oleh netizen yang cerdik ya, dan sekarang memang benar-benar tidak bisa dibohongi gitu ya, warganet dengan informasi zaman sekarang yang begitu cepat ya, informasi itu bisa nyampe ke civil society, termasuk juga netizen itu jangan dianggap seperti zaman dahulu yang mereka itu baru sampai informasinya berhari-hari. Sekarang info itu bisa nyampe dalam hitungan detik, dan itu ya di tangan masing-masing ya, dengan adanya teknologi smartphone yang dapat mengirimkan, dan juga kecepatan dari sistem informasi sekarang. Bukan tidak mungkin semua berita itu bisa dibongkar dengan mudahnya. Semua orang mudah untuk mencari informasi dengan gampang ya, dengan memanfaatkan smartphone-nya masing-masing. Dan ini adalah pelajaran yang harus menjadi introspeksi bagi Ganjar, dan terutama juga bagi Basnas sendiri yang sekarang menjadi sorotan, karena tentu saja dengan adanya ramai gaduh dan sifatnya panas ya, dan panasnya bukan hanya lokal Jawa Tengah tetapi sifatnya nasional, ini harus ada tindak lanjut yang sifatnya komprehensif dan bisa memberikan solusi terhadap masalah Basnas secara umum, dan juga secara khusus tentu saja untuk pribadi Ganjar Pranowo yang memang sudah ketangkep basah dalam tanda kutip, mengunggah foto yang kemungkinan ya seorang politisi itu kan perlu untuk mengabadikan momen dirinya untuk bersosialisasi dengan masyarakat ya, dalam tanda kutip pencitraan, dan ini juga menjadi akan terus panas ya menjelang Pilpres 2024 yang saat ini Ganjar posisinya belum aman ya. Kita ketahui Ganjar ya yang dikatakan hanya satu-satunya ya kader PDIP yang elektabilitasnya moncer, itu ternyata belum ada kabar positif dari ketua umumnya yaitu Megawati untuk segera dideklarasikan sebagai calon presiden. Nah, ini juga persoalan ya. Satu sisi Ganjar secara pemberitaan media dan elektabilitas itu naik, tetapi di satu sisi semuanya masih tergantung ya oleh PDIP sendiri, yang itu harus tergantung oleh ketua umumnya yang belum bisa memberikan sinyal hijau kepada Ganjar untuk dideklarasikan menjadi capres. Nah, memang
statement-statement yang disampaikan oleh Basnas termasuk dari Ketua Basnas Jawa Tengah ini ya harus diwaspadai gitu ya. Ketika melempar statement bahwasanya orang miskin itu kebetulan PDIP, pasti akan diserang lagi karena sudah banyak bukti yang mengatakan bahwasanya kenapa kok kebetulan itu sampai jumlah kadar PDIP yang diberikan bantuan itu sampai 50 orang dengan anggaran masing-masing 20 juta. Ini kan persoalan gitu ya. Padahal kalau kita melihat track record atau rekam jejak yang ada tentang angka kemiskinan Jawa Tengah itu lumayan besar gitu ya. Lumayan besar dan menjadi PR bagi Jawa Tengah termasuk juga Ganjar sendiri untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini juga yang terus dikritik. Jangankan dari luar PDIP, internal PDIP itu seperti Trimedia Panjaitan juga mengkritik apa kerja Ganjar selama menjadi gubernur ini tidak ada prestasi gitu ya. Termasuk juga yang paling mencengangkan adalah angka tingkat nilai atau angka kemiskinan yang naik ya. Dan itu sangat disayangkan, padahal potensi Jawa Tengah itu luar biasa, dari potensi sumber daya alam ya, kemudian juga potensi sumber daya manusianya ya, dan lain sebagainya, itu seharusnya bisa gitu ya, bisa bertindak bisa menciptakan hal-hal kreatif untuk supaya ya mengatasi persoalan-persoalan masyarakat ya, diantaranya adalah kemiskinan ya, kemudian pengangguran ya, kemudian kesempatan untuk dalam hal dunia usaha ya, UKM yang lumpuh setelah pandemi itu memang harus ada kreativitas dari pejabat daerah masing-masing, termasuk juga yang mengakomodasi atau menakodai Jawa Tengah yaitu Ganjar, harus benar-benar memanfaatkan potensi yang ada gitu ya. Nah sekarang kan terkesan bahwasanya potensi itu tidak dikembangkan ya, hanya bersandar pada menjalankan kebiasaan pemerintah yang sudah ada tanpa ada hal-hal baru yang perlu dikembangkan. Misalnya untuk potensi sumber daya alam ya, besar sekali Jawa Tengah itu. Namun ketidakkreatifan dari pejabat termasuk juga gubernurnya ini dinilai yang menyebabkan ya dalam tanda kutip Jawa Tengah itu ya belum beranjak atau keluar dari masalah dasarnya yaitu tentang kemiskinan ya, termasuk juga itu berpengaruh juga pengangguran yang juga pasti banyak ya. Dan jadi dengan adanya kondisi sekarang yang begitu susah ya, kemudian juga ditambah lagi kebiasaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah itu justru malah menambah kondisi Jawa Tengah itu malah menjadi tidak berkembang ya, tidak maju-maju gitu ya. Nah memang untuk konstelasi politik ke depan ya, Ganjar memang harus hati-hati terkait posisi dan status dan sekaligus masa depan Ganjar yang saat ini satu-satunya kader PDIP yang mumpuni atau dengan elektabilitas moncer yang masuk akal lah untuk diajukan. Tetapi memang semua itu tergantung kepada kepala nahkodanya yaitu ketua umumnya Megawati yang masih melihat ya, mempertimbangkan ya, dan itu juga kesalahan Ganjar sendiri ketika lebih dahulu ya secara prematur mengumumkan ataupun gembar-gembor bahwasanya dia secara medsos ya dan didukung oleh orang-orang sekitarnya untuk mempromosikan sebagai capres, padahal belum ada pengumuman yang resmi dari ketua umumnya. Nah kembali kepada masalah Basnas yang kita sangat sayangkan, itu dilakukan atau didominasi oleh pejabat-pejabat yang mempunyai kekuasaan, yaitu termasuk gubernur, dalam rangka ya pasti sesuatu yang pencitraan yang pasti akan dibantah ya, tetapi itu nyata gitu ya, dengan adanya dokumentasi foto ketika melakukan
penyerahan hadiah ataupun penyerahan bantuan, ini serasa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, ingin ya dalam tanda kutip menyogok gitu ya Megawati. Tetapi ingat bahwasanya Megawati itu dalam kondisi sekarang tidak bisa disogok dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi nasib Ganjar sekarang memang masih menggantung dan akan ditentukan ya masa depannya tentu di tangan Megawati ya. Jadi tidak hanya menjadi capres dari PDIP, termasuk juga kemungkinan ya ini juga meskipun ada peluang akan dideklarasikan oleh KIP, itu tentu saja harus kembali lagi keputusannya masih tergantung kepada ketua umumnya Megawati Soekarnoputri. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.